Siapa sih yang di rumahnya tidak punya cermin? Pasti tidak ada ya, karena tanpa cermin kita tidak bisa melihat penampilan diri. Apalagi seorang wanita, keberadaan cermin sudah menjadi suatu kebutuhan. Nah, salah satu sifat cahaya adalah dapat dipantulkan. Contoh bendanya adalah cermin. Ada 3 jenis cermin, ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Tapi di video kali ini kita fokuskan ke cermin datar dulu ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe terlebih dahulu. Cermin datar memiliki permukaan yang datar atau rata. Cermin ini biasa dipakai untuk berhias. Terdapat beberapa sifat bayangan pada cermin datar, di antaranya bayangan bersifat maya atau semu. Maksudnya adalah bayangan yang terbentuk berada di belakang cermin hasil dari pertemuan perpanjangan sinar-sinar pantul. Perhatikan gambar berikut. Selanjutnya, bayangan bersifat tegak. Maksudnya, bagian kepala tetap di atas dan bagian kaki tetap di bawah, tidak akan terbalik ya. Sifat yang ketiga, bayangan sama besar dengan bendanya. Kalau orang yang bercermin bertubuh besar, ya pasti bayangannya sama besarnya, tidak akan berubah jadi langsing kan? Sifat yang keempat, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Buktinya, kalau saat kita bercermin, kemudian melangkah maju, maka bayangan akan ikut maju. Begitu pula saat kita melangkah mundur, maka bayangan pun ikut mundur pula. Kan tidak mungkin kita melangkah mundur, bayangan maju. Bisa-bisa keluar dari cermin dong. Ih, ngeri-ngeri-ngeri. Sifat kelima, kanan kiri terbalik. Coba deh angkat tangan kanan saat bercermin. Perhatikan bayangan pada cermin. Yang terangkat tangan kanan atau tangan kiri. Terlihat seperti tangan kiri kan? Karena memang sifat bayangan cermin datar, kanan dan kirinya terbalik. Jadi kesimpulannya ada 5 sifat cermin datar, yaitu maya atau semu, tegak, sama besar, jarak benda sama dengan jarak bayangan ke cermin, dan kanan kiri terbalik. Yuk kita buat percobaan 2 buah cermin disatukan membentuk sudut tertentu seperti gambar ini. Untuk menghitung berapa jumlah bayangan yang terbentuk, adik-adik bisa menggunakan persamaan seperti ini. N sama dengan 360 derajat per alfa diambil 1. N adalah jumlah bayangan. Alfa adalah sudut antara kedua cermin. Nah, untuk mempermudah menghitungnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal pertama. 2 buah cermin datar disatukan membentuk sudut 90 derajat. Berapa jumlah bayangan yang terbentuk? Seperti biasa kita tuliskan yang diketahui, yaitu sudut atau alfa sama dengan 90 derajat. Yang ditanya adalah jumlah bayangan atau N. Untuk menjawabnya kita gunakan persamaan yang tadi ya. N sama dengan 360 derajat dibagi alfa dikurangi 1. Jadi N sama dengan 360 derajat dibagi alfanya 90 derajat dikurangi 1. Untuk mempermudah dicoret dulu ya 0 dan derajatnya. Jadi N sama dengan 36 dibagi 9 adalah 4. 4 dikurangi 1. Jadi jawaban akhirnya N adalah 3 buah. Artinya ada 3 buah bayangan yang terbentuk. Selanjutnya untuk contoh soal nomor 2. 2 buah cermin datar disusun sehingga terbentuk 5 buah bayangan. Berapa sudut yang dibentuk oleh kedua cermin tersebut? Nah, untuk pertanyaannya ini agak sedikit berbeda ya, karena yang diketahuinya adalah yang N. N sama dengan 5 buah. Yang ditanya adalah berapa sudut atau alfa. Untuk menjawabnya, tetap kita menggunakan persamaan yang tadi. N sama dengan 360 derajat dibagi alfa dikurangi 1. N-nya adalah 5 sama dengan
kita tulis lagi 360 derajat dibagi alfa dikurangi 1. Nah, yang dikurangi 1 kita pindahkan ke ruas sebelah kiri ya. Jadilah 5 ditambah 1 sama dengan 360 derajat dibagi alfa. 5 ditambah 1 adalah 6 sama dengan 360 derajat dibagi alfa. Ruas yang sebelah kanan tetap ya. Alfanya kita pindahkan ke kiri ya. Jadi 6 dikali alfa sama dengan 360 derajat. Untuk mencari alfa, maka 360 derajat dibagi 6. Jadi alfanya sama dengan 60 derajat. Atau sudut yang dibentuk kedua cermin tersebut adalah 60 derajat. Oke deh adik-adik, materi tentang cermin datar sudah selesai. Tidak banyak kan? Di video berikutnya akan dilanjutkan ke cermin cekung dan cermin cembung. Jangan sampai ketinggalan ya. Terima kasih.